Saat ini organisasi mahasiswa atau Ormawa menghadapi beberapa tantangan, mulai dari minimnya partisipasi aktif hingga isu-isu internal yang dapat menghambat kinerja organisasi. Namun, kami, Korda BEM Kema Unpad percaya bahwa dengan kolaborasi dan komunikasi yang baik, setiap tantangan bisa diatasi. Ormawa memiliki peran penting dalam membentuk karakter, keterampilan, kepemimpinan, dan jiwa sosial di kalangan mahasiswa. Korda BEM Kema Unpad PSDKU Pangandaran siap memfasilitasi berbagai kegiatan yang mendukung pengembangan ini, serta memastikan setiap Ormawa dapat berperan secara optimal dan menciptakan lingkungan kampus yang dinamis dan inklusif. Demi PSDKU yang berdikari dan Indonesia yang berkeadilan, di sini kami, Korda BEM PSDKU Unpad Pangandaran, hadir untuk memimpin dan membersamai dengan saya, Namira Najma Humaira, sebagai ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama selaku Wakil Ketua BEM Korda Kema PSDKU. Sebagai representasi suara mahasiswa, kami hadir untuk menjadi jembatan antara mahasiswa dan sivitas akademika serta masyarakat luas. Kami berkomitmen untuk membawa perubahan positif dan menghadirkan berbagai inovasi demi kemajuan bersama. Halo semuanya, perkenalkan saya Mira Ramawati sebagai Kepala Bidang Sekretaris Umum Korda BEM Kema Unpad PSDKU Pangandaran Kabinet Saturasi 2024. Seperti yang kita tahu, Sekretaris Umum merupakan tulang punggung sebuah organisasi dengan tanggung jawab utama mengelola segala informasi serta komunikasi internal maupun eksternal. Dengan dedikasi serta manajemen waktu yang detail, kita mampu menyelesaikan semua permasalahan dan menjadi tombak kesuksesan bagi seluruh kegiatan organisasi. Kita Sekretaris Umum ini memiliki 4 biro, diantaranya Biro Kesekretariatan, Biro Keuangan, Biro R&D, serta Biro MSDM. Perkenalkan, nama saya Yusra sebagai Kepala Biro Kesekretariatan, dan saya Firnasi Sakina Tunisa sebagai Wakil Kepala Biro Kesekretariatan Korda BEM Kema PSDKU Pangandaran. Nah, Biro Kesekretariatan bertanggung jawab mengelola semua yang berhubungan dengan administrasi dalam suatu organisasi. Selain itu, Biro Kesekretariatan juga sangat penting karena memastikan semua program kerja di suatu organisasi ini berjalan dengan baik dan sesuai dengan rencana, mulai dari proposal kegiatan hingga laporan akhir kegiatan. Nah, intinya itu, Biro Kesekretariatan ini sebagai tulang punggung yang ada di organisasi. Halo semuanya, perkenalkan, nama aku Fania Kalista sebagai Kepala Biro Keuangan Korda BEM Kema Unpad Kabinet Saturasi. Kalian tahu nggak sih apa itu Biro Keuangan? Mungkin yang kalian pikirin yaitu uang. Ya, betul sekali. Biro Keuangan ini keuangan yang efektif. Di sini kami memiliki 3 program kerja, yaitu yang pertama penarikan uang kas secara 2 termin, yang kedua yaitu laporan keuangan, dan juga yang ketiga pembuatan PDH sebagai identitas Korda BEM Kema Unpad Pangandaran. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Krismandol Ilmas sebagai Ketua Biro Research and Development Korda BEM Kema Unpad PSDKU Pangandaran. R&D merupakan biro yang menjadi sentralisasi dari data Korda BEM Kema Unpad PSDKU Pangandaran dan juga bertanggung jawab dalam segala keperluan riset Korda BEM Kema Unpad PSDKU Pangandaran. R&D memiliki 4 program kerja yang bisa memenuhi segala keperluan riset seperti pendampingan riset dan data, riset kebutuhan Kema atau RKK, riset konten publikasi atau RKP, dan yang terakhir pendataan PSDKU Bangga. Biro R&D memiliki wewenang dalam standar operasional prosedur atau SOP, juga regulasi maupun sistem administrasi Korda BEM Kema Unpad PSDKU Pangandaran. Halo semuanya,
Saya Ahmad Qora Bibi dari Keperawatan Angkatan 2022 PSDKU Pangandaran sebagai Kepala Biro MSDM. Halo semuanya, aku Cynthia Maharani Gunawan dari FPIK Angkatan 23 sebagai Wakil Kepala Biro MSDM. Sesuai namanya, Biro MSDM atau Manajemen Sumber Daya Manusia memfasilitasi Korda BEM Kema Unpad PSDKU Pangandaran untuk mengembangkan soft skill dan mengembangkan internal dari Korda BEM PSDKU Pangandaran. Terdapat 4 program kerja dari Biro MSDM. Yang pertama ialah upgrading, yang kedua monitoring dan evaluation, dan yang ketiga peer evaluation, serta yang terakhir magang Korda BEM Kema Unpad PSDKU Pangandaran. Nah, untuk yang pertama, upgrading adalah bentuk dari program kerja MSDM yang memfasilitasi pengembangan soft skill untuk anggota Korda BEM Kema Unpad PSDKU Pangandaran. Dan yang kedua adalah monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi dilakukan di tengah-tengah termin, yang mana gunanya untuk monitoring dan evaluasi progres-progres dari program kerja yang ada di Korda BEM PSDKU Pangandaran. Yang ketiga adalah peer evaluation. Peer evaluation adalah bentuk dari penilaian yang mana dilakukan oleh anggota Korda BEM Kema Unpad PSDKU itu sendiri, dan kemudian hasilnya akan di-share di sosial media Korda BEM PSDKU Pangandaran. Dan yang keempat adalah magang Korda BEM Kema Unpad PSDKU Pangandaran, yaitu untuk memfasilitasi mahasiswa baru guna mengeksplor dunia organisasi yang ada di PSDKU Pangandaran, tentunya menambah pengalaman mereka untuk kedepannya. Halo semuanya, perkenalkan saya Samsul Ma'arif sebagai Kepala Bidang Dinamisasi Kampus dan Kebijakan Publik Korda BEM Kema Unpad tahun 2024. DKKP atau Dinamisasi Kampus dan Kebijakan Publik berfungsi untuk merumuskan dan mengadvokasikan seluruh kebijakan yang menguntungkan semua pihak, mulai dari peningkatan fasilitas, transparansi dalam pengelolaan dana, dan mendukung pengembangan dan inovasi mahasiswa. DKKP sendiri memiliki 2 departemen. Yang pertama adalah advokasi pelayanan masyarakat, dan yang kedua adalah kasbok kajian, aksi strategis, dan proaksi. Halo Kema Unpad, aku Feiza Dinda Putri sebagai Ketua Departemen APM. Nah, teman-teman tahu nggak sih APM itu apa? APM itu merupakan singkatan dari Advokasi Pelayanan Mahasiswa. APM bertujuan untuk mendampingi dan membantu Kema untuk menghadapi berbagai permasalahan yang ada. Nah, APM juga proaktif dalam memberikan informasi yang jelas dan tepat, baik melalui secara langsung ataupun juga melalui Instagram. Nah, Instagramnya apa sih? Pak Parker ya teman-teman, jangan lupa di follow. Terus juga APM sebagai jembatan aspirasi mahasiswa kepada pemangku kebijakan kampus. Nah, APM juga fokus kepada 3 aspek, yaitu akademik, terus juga beasiswa, dan kesehatan mental. Halo semuanya, saya Rizal Fikriandani dari Angkatan 2023 selaku Kepala Departemen Kajian Aksi Strategis dan Propaganda Aksi. Dengan maraknya isu di Indonesia ini, dimulai dari isu sosial dan juga hingga politik internasional, Departemen Kaspro hadir sebagai bentuk perlawanan dan pergerakan mahasiswa atas ketidakadilan di negeri ini dengan cara pencerdasan terhadap masyarakat tentunya, dan juga terhadap Kema Unpad dalam bentuk propaganda kreatif, inovatif, dan informatif yang mana nantinya akan meningkatkan social awareness masyarakat dan Kema Unpad PSDKU Pangandaran terhadap isu-isu politik yang ada. Halo Kema Unpad, perkenalkan aku Narendra Amelidisira sebagai Kepala Bidang Kemahasiswaan Korda BEM Kema Unpad tahun 2024. Bidang kemahasiswaan hadir sebagai tempat di mana kolaborasi, kreativitas, dan kepemimpinan bertemu. Bidang kemahasiswaan ini hadir untuk mendukung segala perjalanan akademik maupun non-akademik keluarga mahasiswa Unpad PSDKU Pangandaran dengan beberapa program kerja dan kegiatan pengembangan, kepelatihan, serta pengabdian guna menciptakan kebermanfaatan yang berdampak positif bagi seluruh mahasiswa dan seluruh elemen masyarakat.
Halo semuanya, kami dari Departemen Pengabdian Masyarakat. Saya Zikira Nafis, selaku Kepala Departemen dari Departemen Pengabdian Masyarakat. Saya Hana Ramadina Rahman, selaku Wakil Kepala Departemen dari Departemen Pengabdian Masyarakat. Apa sih Departemen Pengabdian Masyarakat itu? Departemen Pengabdian Masyarakat adalah departemen yang mewadahi seluruh Kema untuk berkontribusi langsung ke dalam atau ke dunia masyarakat. Departemen Pengabdian Masyarakat memiliki dua program utama. Yang pertama yaitu ada Desa Cerdas, yang dimana kami memfokuskan pendidikan kepada anak-anak yang ada di wilayah Pangandaran. Lalu yang kedua yaitu Cobek PSDKU, yang dimana kami berfokus kepada pengangkatan isu yang ada di masyarakat. Semua, kami dari Departemen KPSDM. Perkenalkan, saya Kartika Hendra Octavia Simorangkir sebagai Kepala Departemen KPSD. Saya Desmaya Anggita Raja Guguk sebagai Wakil Departemen KPSDM. Yap, KPSDM adalah kepanjangan dari Kaderisasi dan Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa. Departemen ini bergerak untuk menjaga proses pengkaderan berlangsung dan berkesinambungan dengan baik dan menghasilkan kader-kader yang unggul dan berkualitas. Di samping itu, kaderisasi dan departemen ini juga selalu berupaya untuk memberikan program-program kerja yang tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas dan sumber daya mahasiswa yang ada di Kema Unpad PSDKU Pangandaran. KPSDM menyediakan beberapa proker, contohnya itu adalah PMBP adalah pembekalan mahasiswa baru PSDKU. Proker ini berfokus untuk bisa menyambut mahasiswa baru untuk bisa menjadi lebih adaptif dengan lingkungan kuliah yang lebih baru lagi. Nah, yang kedua adalah Organization Leadership atau OLID Project. Di sini KPSDM membantu untuk kader-kader muda untuk bisa memahami tentang apa itu organisasi dan sifat mahasiswa yang baik. Sekian dari Departemen KPSDM, kami ucapkan terima kasih. Dadah! Sampurasun, Kema Unpad. Perkenalkan, nama saya Wildan Agustiano Rahman sebagai Kepala Departemen Minat dan Bakat Kordabem PSDKU Pangandaran, Kabinet Saturasi tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Muhammad Salman Al-Farizi Mubarok sebagai Wakil Kepala Departemen Minat dan Bakat Kordabem Unpad PSDKU Pangandaran, Kabinet Saturasi. Departemen MIBA adalah kepanjangan dari Minat dan Bakat, di mana departemen ini berperan untuk menyalurkan dan memfasilitasi Kema Unpad PSDKU Pangandaran dalam mengembangkan potensi yang ada pada Kema baik dalam bidang akademik maupun non-akademik. Program kerja Departemen Minat Bakat itu sendiri ada dua. Yang pertama ada POP dan juga PPK. POP sendiri kepanjangan dari Pekan Olahraga PSDKU. Program kerja ini untuk mewadahi dan juga memfasilitasi minat dan bakat Kema Unpad PSDKU Pangandaran dalam bidang non-akademik. Dan yang kedua ada PPK yang kepanjangannya adalah Program Pengawasan Komunitas. Program kerja ini bertujuan untuk mendorong kembali komunitas yang ada di PSDKU Unpad Pangandaran agar bisa lebih maju dan berkembang. Juga dapat memfasilitasi mereka dalam memberikan wadah atau aspirasi di komunitas itu sendiri. Halo, perkenalkan, nama saya Rasika Zahra Maharani, Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Kordabem Kema Unpad tahun 2024. Komunikasi dan informasi sangat penting dalam sebuah organisasi untuk membantu dalam berkolaborasi, memperoleh informasi, dan memperluas jaringan relasi. Maka dari itu, kami, Bidang Komunikasi dan Informasi, hadir sebagai garda terdepan untuk memastikan terjalinnya berbagai komunikasi dengan pihak internal ataupun eksternal Kema Unpad. Dengan memastikan berbagai kemanfaatan yang ada untuk Kema Unpad dan nasib pajajaran di dalam perkomunikasian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Kema Unpad. Perkenalkan, nama saya Naufal Halim selaku Kepala Departemen Media Informasi Kordabem Kema Unpad PSDKU Pangandaran periode 2024-2025. Dan saya Muhammad Rizal Eka Setiadi selaku Wakil Kepala Departemen Media Informasi Kordabem Kema Unpad. Departemen Media dan Informasi yang kemudian disingkat menjadi Departemen Medfo diinisiasikan sebagai garda terdepan publikasi Kordabem Kema Unpad PSDKU Pangandaran dan juga bertanggung jawab memberikan informasi yang menarik dan informatif, akurat, serta memberikan pembaharuan dalam gaya media sosial organisasi mahasiswa.
Departemen Medfo juga hadir sebagai suportif departemen dalam menunjang kebutuhan publikasi biro dan departemen yang ada di Korda BEM Kema 4 PSDKU Pangandaran untuk berbagai program kerja dan kegiatan serta memastikan berbagai publikasi yang hadir harus sesuai dengan kebutuhan Kema 4 khususnya di Pangandaran. Departemen Medfo mempunyai 4 program kerja. Yang pertama ada media informasi yang bertujuan untuk mewadahi Kema 4 agar mengetahui apa saja yang terjadi di PSDKU Pangandaran. Yang kedua ada media skill berguna untuk mengasah skill-skill anggota Departemen Medfo. Terakhir ada company profile. Company profile sendiri berguna untuk mengupgrading Korda BEM Kema 4 agar bisa diketahui kepada masyarakat halayak umum. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami berikan informasi kepada teman-teman semua terkait Departemen Media dan Informasi Korda BEM Kema 4. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Halo semuanya, saya Ajeng Pratiwi. Saya Jasmine Kalila. Kami dari Departemen Relasi. Departemen Relasi berperan penting dalam meningkatkan efektivitas organisasi dan citra positif Korda BEM Kema 4. Kami berfungsi sebagai jembatan antara pihak eksternal dan internal. Hubungan eksternal kami berfokus pada penggalian potensi kerjasama dan menjalin komunikasi profesional dengan mitra luar. Sementara hubungan internal memastikan koordinasi dan komunikasi yang harmonis bersama dengan mahasiswa Unpad PSDKU. Dengan kolaborasi yang tepat dan bermanfaat, kami berkomitmen untuk menciptakan perubahan positif bagi Universitas Pajajaran. Mari bersama-sama mewujudkan cita bersama. Saat ini adalah momentum untuk PSDKU untuk bersinar dan berdikari. Saat ini adalah momentum PSDKU untuk mengarahkan bangsa ini menuju cita-citanya. Saat ini adalah momentum PSDKU untuk mencapai kesejahteraan. Bersama Korda BEM Kema 4 yang hadir untuk kamu, untuk kita, untuk perubahan. The many things we learn, the building of a shrine, only just to burn. That's the way it is. That's the way it is. Cards lay out astray, all from your